Berarti mulai tanggal 21 Februari 2026 itu udah kosong tuh. Kosong kekuasaan. Oke. Pemberhentian, pembekuan, nggak boleh. Di Depok itu sudah melalui proses itu. Administrasi itu dia tidak bisa mengeluarkan tidak bisa surat mengangkat atau memecat ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi membukukan. Karena dia tidak boleh menjadi peserta musyawarah besar. Dua matahari jadinya nih. Gitu kan? Nah, jadi begini, tidak ada dua matahari sebetulnya. Oh, gimana? Itu salah. Ya enggak. Kalau dua matahari itu kalau dia punya legal yang sama, berarti status yang sama. Matahari tetap jadi satu disebut ya? Dua itu kalau punya kekuatan yang sama. Kalau yang satu bukan, dia ngaku-ngaku gitu. Statusnya udah matahari padahal dia bulan aja bukan. Di banyaknya pejabat yang hadir, tokoh yang hadir, banyak karangan bunga, itu aksesoris saja, pemanis saja. Bang Azran itu punya SKD Kumham. Dan mereka tahu, tapi tetap menyelenggarakan. Ya silakan saja, siap-siap. Ada SC-nya saya tahu, saudara kita akan laporkan polisi. Oke. Karena ini adalah fase kelima dari kebangkitan kaum Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya datang lagi di rumah Betawi yang fenomenal nih. Ada pisang. Wah, ini pisang dari mana nih, Bang? Mantap banget ini kan. Suasananya masih asri, sejuk, ya kan. So, saya mau ngucapin selamat nih, Bang, atas terselenggaranya Mubes Forkabi yang ke-6 di Depok tanggal 23 Mei. Bang Azran sebagai Ketua Umum dan Bang Adit. Selamat, Bang. Terima kasih, Bang, atas ucapannya. Iya. Gimana nih, Bang? Boleh dong cerita tentang Mubes yang ke-6 kita ini, Bang. Oke, terima kasih Bang Iman ya atas kunjungannya untuk yang sekian kali. Dan saya bersyukur pada hari ini kita mendapatkan limpahan kesehatan. Amin. Ya, kan? Alhamdulillah. Ketetapan iman Islam kita tentunya, Bang. Amin. Dan apa yang kita lakukan semua itu adalah niat kita untuk tetap di jalan yang benar. Sama halnya Mubes kemarin. Mubes ke-6 itu adalah sebuah siklus 5 tahunan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Yep. Siklus 5 tahunan ini amanat ADART, Bang. ADART ya? ADART itu mengamanatkan harus diselenggarakan Mubes setiap 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun itu wajib. Kalau nggak dilaksanakan berarti dia lalai. Tanggalnya, waktunya. Tentu tanggal dan waktunya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya? Kapan ditentukannya? Kapan tuh? Yaitu pada saat Mubes ke-5. Mubes ke-5 diselenggarakan tanggal 20, 21 Februari 2021. Iya. Nah, artinya kalau 5 tahun berikutnya berarti pada tanggal yang sama, bulan yang sama, tahunnya berbeda. Kalau 2021 5 tahun kemudian maka dia jatuh pada tanggal 21 Februari 2026. Itu, Bang, itu syarat itu, Bang. Syaratnya ya. Kalau dia lebih dari itu, maka berarti lalai. Siapa yang lalai? Ya Ketua Umum, karena Mubes itu hanya memilih Ketua Umum. Karena Ketua Umum dipilih forum Mubes. Amanat dari mana? Amanat dari anggota. Maka dia wajib melaksanakan. Ya. Lebih dari itu, maka status kekuasaan organisasi kosong, tidak ada kekuasaan atau ada istilah dimisioner. Dia tidak lagi punya kekuasaan apa-apa tuh, Bang. Berarti mulai tanggal 21 Februari 2026 itu udah kosong kekuasaan. Makanya pada umumnya organisasi orang yang taat dan tunduk pada aturan, dia 3 bulan sebelum masa baktinya berakhir sudah menyelenggarakan Mubes harusnya. Harusnya ya? Harusnya. Misalnya kalau tadi Februari, ya enggak? 2021, maka dia harusnya maksimal itu Januari atau Januari akhir. Itu udah paling lambat, karena itu jangan sampai ada kekuasaan.
Kalau dia sampai dengan bulan Mei itu bukan lagi lalai. Oh, Berarti dia tidak terlena mampu, itu. tidak mampu menyelenggarakan. tidak mampu. Maka harus diselamatkan oleh yang memberikan amanat. Ya, anggota. Ketua umum itu kan diberikan amanat sama anggota. Yang hadir pada saat Mubes itu kan anggota-anggota yang diimplementasi dalam struktur. Siapa itu? Ya DPD beserta DPC gitu loh. Dia berhak menyelenggarakan itu. Nah, di atas ketua pengurus BAMUS ada ketua umum, ada Majelis Pertimbangan Organisasi. MPO. Jadi lembaga tertinggi di atas BPH adalah MPO. Ini adalah dia satu kesatuan yang utuh, dia dipisahkan oleh posisi dan kedudukan. Ada yang menyebut dirinya Majelis Pertimbangan Organisasi. Ini adalah lembaga konsultatif, penasehat. Rujukan kemana nih? Segala regulasi operasional di sini. Pelaksananya adalah BPH, yaitu ketuanya tadi. Misalnya itu adalah ketua. Dia ini dipilih bersama-sama. Ketua umum dipilih oleh peserta Mubes. Ketua MPO juga peserta Mubes. Cuman tugasnya berbeda. Apa tuh tugasnya? Yang satu tadi MPO adalah kebijakan, regulasi, sifatnya menasehati, mengingatkan. Sementara kalau ke BPH adalah pelaksana harian. Melaksanakan program-program yang diamanatkan dalam musyawarah kerja itu. Nah, tatkala masa waktunya berakhir, maka Majelis Pertimbangan Organisasi dapat melakukan peringatan, himbauan kepada ketua BPH harian. Nah, itu harus diingatkan. Kalau dia tidak memberikan jawaban, dia tetap lalai, ya tentu majelis yang tertinggi ini mengambil tindakan. Karena MPO ini adalah bersifat kebijakan, dia nggak bisa melaksanakan Mubes. Tapi dapat membuat surat, membiasakan pengganti BPH yang lalai. Yang abai terhadap kewajibannya. Nah, dibentuklah namanya karakter. Tugas karakter ini cuma satu. Menyelenggarakan musyawarah besar. Sama kalau karakter tingkat kota juga sama, nggak boleh dari itu. Atau tingkat DPD juga sama, DPC juga sama. Tugas karakter tidak lebih tidak kurang menyelenggarakan musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Jadi yang namanya karakter nggak boleh menjadi peserta. Tugas dia hanya menyelenggarakan musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Nah, karena Haji Goni status keluarga tidak ada, maka dia digantikan oleh caretaker. Karena tadi sudah lalai, mengabaikan surat-surat peringatan. Saya tahu kemarin itu ada peringatan dari DPD, misalnya. Itu jauh sebelum bulan Februari. Sudah ada komunikasi, sudah tabayun, mendesak agar melakukan musyawarah, tapi diabaikan sampai dengan bulan Juni. Ini kan udah terlalu jauh. Sedangkan patsunnya dalam berorganisasi itu keterlambatan di misioner itu hanya berusia 24 jam. Usianya cuma 24 jam. 24 jam dari tanggal berapa nih, Bang? Ya, tanggal 20. Tanggal 20. Ke tanggal 21. De facto-nya itu. De facto itu. Jurenya? Nah, ntar dulu Bang, itu baru dia kekuasaan itu udah berakhir. Udah bagus, Nah, di situ dia kalau tidak mampu, tidak memberikan reaksi, tanggapan atas peringatan itu, maka Majelis Pertimbangan Organisasi wajib membentuk lembaga untuk menyelamatkan organisasi, Bang, dari kepakuman itu. Maka dibentuklah tim karakter yang tugasnya cuma satu, menyelenggarakan musyawarah besar. Nah, dalam konteks patsun kita mengenal istilah de facto dan de jure. De faktanya itu bahwa Mubes itu tanggal 21 Februari 2001, maka dilaksanakan 5 tahun berikutnya pada bulan tahun yang sama. Itu udah maksimal, idealnya sebelum itu. Nah, kalau kita merujuk pada de jure-nya adalah bahwa organisasi ini kan harus diakui negara, pemerintah. Maka itu harus didaftarkan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depkumham. Sekarang setelah dia mubes langsung laporkan. Sekarang Kementerian Hukum, Bang. Ya, Kementerian Hukum. Nah, itu harus dilaporkan. Maka terbitlah yang namanya SK Depkumham tadi. Itu untuk mengukuhkan status kedudukan ketua. Dan termasuk hasil-hasil mubes. Apa itu anggaran dasar anggaran rumah tangga, haluan besar program kerja, rekomendasi, dan lain-lain. Itu didaftarkan, Bang. Sehingga terbitlah SK Depkumham. Nah, pada mubes tanggal 12 Februari 2021 itu didaftarkan, terdaftarlah tanggal 6 Mei 2021. Maka usianya pun sama, de jurisnya itu harus pada tanggal dan bulan yang sama. Pendaftaran. Artinya ini kepengurusan yang tadi yang sudah mengabaikan de facto itu masih punya kekuasaan secara administrasi. Kekuasaan administrasi. Tidak boleh melakukan langkah-langkah yang menyebabkan persoalan baru. Misalnya dia menentukan SK, pemberhentian, pembekuan. Nggak boleh. Dia cuma punya kekuasaan administrasi untuk menyelenggarakan musyawarah besar. Itu pun nanti kewenangannya diserahin ke panitia untuk operasionalnya. Karena itu harus ada bentuk panitia. Jadi itu, Bang. Nah, peristiwa mubes tanggal 23 Mei di Depok itu sudah melalui proses itu. Sudah ada peringatan sebelum jatuh tempo oleh DPD-DPD, karena dia punya hak ya suara. Lalu MPO, ditambah lagi banyak persoalan-persoalan dilakukan oleh pengusaha. Misalnya tadi selain lalai, abai sampai 5 bulan, 4 bulan tadi, dia juga melakukan PAW lah istilahnya. Ini juga salah hal tafsir nih. PAW itu hanya diberikan kepada unsur harian, bukan ketua umum atau ketua DPD, DPC. Dia bukan di PAW, nggak boleh di PAW. Jadi masa-masa administrasi itu dia tidak bisa mengeluarkan surat mengangkat atau memencat ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi membukukan. Karena masa baktinya sudah berakhir. Nah, sama tadi PAW itu hanya berlaku kepada BPH, bukan ketua yang dipilih melalui musyawarah. Ketua DPD nggak bisa di PAW. Kalau dia meninggal, dia berhalangan tetap, maka harus ada musyawarah luar biasa. Musdalup ya? Musdalup, gitu. Jadi, nggak ada itu. Nah, bentuknya ada karakter masa kekosongan itu. Tugasnya menyelenggarakan musyawarah. Karakter ini, tugas cuma satu, menyelenggarakan musyawarah. Dia tidak boleh menjadi peserta musyawarah besar misalnya. Misalnya karakter Jakarta. Karakter DPD itu nggak boleh menjadi peserta mubes. Karena peserta mubes itu adalah ketua yang definitif, artinya ketua yang dipilih, Bang Iman. Artinya ada 2 matahari jadinya nih sekarang nih, ya kan, dalam pelaksanaan mubes. Tapi yang korum itu yang mana nih, Bang? Gitu kan? Jadi begini, tidak ada 2 matahari sebetulnya. Gimana? Itu salah. Ya enggak. Kalau 2 matahari itu kalau dia punya legal yang sama, berarti status yang sama. Matahari tetap Jadi satu disebut ya? 2 itu kalau punya kekuatan yang sama. Kalau yang satu bukan, dia ngaku-ngaku gitu. Statusnya udah matahari, padahal dia bulan aja bukan. Bulan aja. Ya, artinya tidak sebanding, jangan tuh level kayak begitu. Karena dia adalah oknum statusnya. Status oknum yang mengaku-ngaku. Karena sudah habis masa berlakunya. Artinya matahari tetap satu ya, Bang? Tetap satu, produk mubes ke-6 tanggal 23 2026 di Depok itu, Bang. Itu produk yang sesuai dengan aturan main. Sementara tanggal 6 itu adalah mubes yang diselenggarakan oleh oknum-oknum. Apalagi kepesertaannya tidak memenuhi syarat. Peserta mubes adalah DPD. DPD, DPC. Nah, mereka itu adalah DPD yang dipilih melalui musyawarah
sesuai tingkatannya, bukan orang yang diresapel, dicomot melalui karakter, nggak boleh. Dia aspiratif soalnya. Kalau udah karakter itu bukan produk musda, bukan produk dari anggota. Maka secara otomatis Mubes tanggal 6 itu bulan Juli itu adalah bukan Mubes sebetulnya. Itu ya reuni lah, pertemuan mantan pengurus sama anggota. Agar itu kesannya seperti Mubes, ngundanglah tokoh-tokoh, diberikanlah yang namanya karangan bunga. Itu hanya aksesoris saja sebetulnya. Karena kehadiran tokoh, kehadiran pejabat itu bukan syarat. Tidak bisa menjustifikasi itu sebuah Mubes. Lah karena bukan syarat bagaimana? Dia hanya aksesoris. Aksesoris bahwa itu rame meriah. Boleh banyak. Ya kalau nggak memenuhi syarat buat apa? Dikit memenuhi syarat, terpenuhi. Yang penting memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, jadi banyaknya pejabat yang hadir, tokoh yang hadir, banyak karangan bunga, itu aksesoris saja, pemanis saja. Bukan sebagai justifikasi itu sebuah. Ya, bukan kewajiban harus hadir. Jadi begitu. Nah, tempat juga sama. Waktu juga begitu. Lama singkatnya musyawarah besar itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah hasilnya. Lama bisa saja karena tidak ada pramubes misalnya, tidak ada prakondisi. Kalau kita kan dikondisikan. Udah ada pramubes. Yang namanya pramubes. Apa itu pramubes? Tugas utamanya menyelaraskan hal-hal yang berbeda diselesaikan di pramubes. Makanya Mubes ke 23 itu tanggal 23 di Depok itu ada 4 pramubes. Ya enggak, 4 hari itu dia berturut-turut. Jadi dia nggarap sesuai dengan tugas dan wewenang Mubes. Misalnya membahas tentang ketua, membahas ADART, membahas program kerja dan rekomendasi itu diselesaikan di Pramubes. Nah, ini terjadi dialektika yang luar biasa sebetulnya. Iya, pasti itu. Pasti. Nah, di Mubesnya itu kalau udah selesai diselesaikan di Pramubes, maka Mubes hanya membacakan hasil-hasilnya tanggal 23 yang berupa surat keputusan. Baik keputusan tentang ADART misalnya, ada nggak di amandemen, baik program kerja, lalu rekomendasi, dan terus ketua. Selesai. Bisa sejam. Yang penting terpenuhi. Karena syarat dan ketentuannya. Lama kalau nggak terpenuhi apa? So, banyak nih lama. Ya nggak ada. Nah sekarang nih Bang, bagaimana nih Bang menyikapinya nih? Menyikapi yang tadi Mubes yang diadakan di Cipete nih. Nah, tentu karena begini Bang. Mubes tanggal 23 di Depok itu adalah sah, legal. Diperkuat lagi diterbitkannya dengan SK Depkumham. Itu selesai udah. Maka apabila ada orang, sekumpulan orang menjalankan kegiatan yang mirip-mirip sama, lalu menggunakan nama yang sama, ya enggak, itu kita dapat ajukan sebagai kasus pidana, Bang. Karena dia telah memakai atribut atau nama ormas yang sudah Mubes lalu sudah terdaftar, sudah definitif, sedangkan itu udah tahu dia. Jadi pada saat ketua umum haji sesungguhnya pejabat-pejabat itu, peserta itu udah tahu, udah terbit SK Depkumham. Itu cuma basa-basi aja sebetulnya. Nah, karena diabaikan, kita udah ingetin ke aparatur, kita ingetin. Bahkan saya terakhir itu ke aparat, mereka belum punya izin, belum berkoresponden kepada aparat terkait bahwa kegiatan itu ilegal. Apalagi diselenggarakan di rumah. Ini kan mengganggu, ya enggak? Mengganggu lingkungan. Ya kayak ini tapi itu emang pesta tuh, pesta aja sih. Ini pesta perpisahan sebetulnya. Perpisahan aja. Pelepasan istilahnya begini, istijab lagi tuh. Ya enggak? Lepas jabatan, setelah terima jabatan secara publik. Ya cuman tadi lepas sambut lah bahasanya. Nah ini itu fakta itu loh. Iya faktanya. Gak bisa dibantahkan. Jadi setelah terbitnya SK Depkumham,
atas nama Bang Ajran sebagai ketua umumnya, maka clear. Maka apabila ada kegiatan di luar dari kekuasaan Bang Ajran, itu berarti dia melanggar aturan. Berarti akan dilakukan. Nah, kita sedang bersama tim kuasa hukum kita, lembaga kita bentuk itu, sedang mempersiapkan dokumen-dokumen itu, ya kan? Kalau kita sudah layangkan dan udah publik tahu bahwa Bang Ajran itu punya SKD Kumham, dan mereka tahu, tapi tetap menyelenggarakan. Ya silakan saja, siap-siap. Ada SC-nya saya tahu, saudara kita akan laporkan polisi. Oke. Termasuk juga OC, termasuk juga yang bertanggung jawab. Oke, itu akan dilayangkan. Loh iya dong, kan dia harus tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Ini kan secara organisasi merugikan dong. Menciptakan situasi kegaduhan di bawah. Kan ini kan kalau ini dibiarkan, tidak diberikan langkah-langkah hukum, nanti menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Padahal kita harus sepakat bahwa Porkabi itu dikelola secara modern dan demokratis. Awalnya kita biasa memandang perbedaan itu, tapi tatkala perbedaan itu sudah mengancam perpecahan, lalu keresahan di masyarakat, lalu ada krisis kepercayaan kepada pemerintah terhadap kita, maka kita akan rugi dan kita harus laporkan itu. Begitu, Bang. Iya. Nah, ini apa kan tadi kita tahu ya, di sana banyak tokoh-tokoh yang hadir. Nah, sebenarnya untuk jadi MPOP nih, Bang. Untuk jadi MPOP, itu syaratnya apa tuh? Untuk jadi MPOP, apakah dia pendiri? Kita juga pengen tahu nih, apa teman-teman di sana juga pengen tahu siapa sih pendiri? Kan Abang salah satu pendiri nih, pendiri Porkabi. Boleh dong kita tahu siapa sih pendiri Porkabi? Ya, salah satu syarat memang di ADART ya, kita baca tentang syarat menjadi MPOP. Dia harus unsur pernah jadi pengurus Porkabi. Pernah terlibat di kependirian, ya, dan saya nggak tahu apa yang ditawarkan pada hari ini kepada Majelis Pertimbangan Organisasi versi Cipete tentu tidak memenuhi syarat. Tapi saya nggak berdebatkan itu persoalannya, karena ada punya kewenangan Mubes itu. Jadi Mubes itulah yang bisa menerima atau tidak. Cuma saya nggak tahu argumentasi mereka apa. Sama halnya. Mubes Depok yang kita laksanain, yang saya selenggarakan itu, terpilihnya Bang Ajran itu disepakati oleh musyawarah, dan ADART itu mendukung. Ada di ADART-nya. Bang Ajran dapat dijadikan sebagai ketua umum. Itu ada. Ya. Karena pernah jadi pengurus, pernah jadi anggota, ya. Jadi dia punya hak. Bukan hanya itu, Bang. Kita harus memahami yang namanya konstruksi Mubes itu apa sih. Tugas wewenangnya apa sebetulnya. Kalau dia paham, dia ngerti, Bang. Itu gak ada persoalan. Tapi kalau dia nggak paham, saya akan kejar. Itu bagian dari apa yang, mohon maaf ya, saya nggak buka di sini. Saya cuma nutut, ya enggak. Diangkat sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi, dasarnya apa? Saya bisa bertanya, tapi saya bisa menjawab untuk Bang Ajran. Itu, Bang. Saya pengen tahu argumentasinya. Ini mudah-mudahan terpilihnya Bang Ajran sebagai Ketua Umum Porkabi, generasi muda bangkit lagi. Dan insya Allah, Bang, komitmen Bang Ajran dan kita siap semua. Kita ingin memberikan wajah baru kepada Porkabi dalam rangka melaksanakan program-programnya. Maka kami juga mengundang kader-kader kaum muda Betawi yang potensial, ayo bersama-sama dengan kami bergabung, ya kan, agar kita wujudkan cita-cita dan harapan Porkabi, yaitu mengangkat harkat martabat, ya kan. Nanti program-program kita sudah menyongsong nih, Bang. Ada gerakan pangan, gerakan budaya, ya kan, ekonomi. Ini kita akan gerakan, dan insya Allah kami tidak janji kita akan menyelenggarakan minimal pengkaderan kepada kaum Betawi agar punya kecakapan
baik kecakapan intelektual, kecakapan religius, kecakapan life skill, punya keahlian bang. Keahlian. Jadi nggak tergantung, betul bang, dengan seseorang. Nah, Porkabi di era Bang Adlan adalah era kebangkitan kaum Betawi, harapan kita. Karena kita sadar ini adalah fase kelima dari kebangkitan kaum Betawi. Dia harus punya peran maksimal agar dapat mengisi ruang-ruang kosong pembangunan Kota Jakarta. Kita bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono akan mewujudkan itu. Saya tahu Pak Pram itu sangat luar biasa gagasan, harapannya kepada kaum Betawi. Dan Porkabi akan menjawab itu dengan bermitra bersama dengan Pak Pram. Oke. Dan saya akan wujudkan itu bersama pengurus yang lain. Siap. Itu Bang Ima. Oke, kalau begitu Bang Adit, terima kasih untuk wawancaranya. Ya, mudah-mudahan kita semua guyup lagi. Amin, amin, amin. Maju lagi untuk Betawi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.